So, kita akan bahas ya 7 kesalahan fatal kenapa omset kita gitu-gitu aja. 1. No plan detail. No plan detail, 7 kesalahan fatal kenapa omset kita gitu-gitu aja. Mungkin kalau Anda sebagai pengusaha mungkin sudah bingung, stres, mungkin frustasi dengan bisnis Anda, apakah Anda mesti pindah bisnis lain atau ganti produk lain atau gimana. Nah, di sini saya akan sampaikan ada 7 kesalahan fatal kenapa omset kita gitu-gitu aja. By the way, kalau Anda saat ini sedang menonton video saya saat ini sedang mengejar subscribers ke 500.000 subscribers. Jadi kalau Anda merasa video ini adalah bermanfaat, Anda bisa subscribe dan like, Anda juga bisa share ke teman-teman Anda karena saya percaya sharing is caring. Fokusnya adalah kita fokus kepada activity ya, tapi tidak fokus kepada strategi. Biasanya fokusnya saya kepada activity, not kepada strategi. Aktivitasnya adalah oke, kamu hari ini misalnya Anda punya tim sales, kamu hari ini kejar ke 15 prospek, setiap prospek kamu coba tawarin produknya, kasih promonya, kasih kita punya satu keunggulannya begini, jelaskan fiturnya, dan kalau bisa mereka deal hari ini. Oke, pasti ya, deal ya. Jadi Anda cuma pastikan mereka melakukan aktivitasnya dan mungkin Anda jelaskan, oke, fokusnya kepada fitur, promo dan sebagainya. Tapi plan detail itu lain sekali. Ya, contoh, misalnya kalau ini misalnya sales. Ya, pertama ngapain nih? Kita mesti lihat dulu nih, yang kita hadapi siapa? Oh, calon customer. Kita mesti tahu calon customer kita itu, mereka itu needs-nya apa? Needs-nya apa? Setelah needs-nya apa, kita harus tahu mereka ada urgency nggak? Urgency itu adalah mereka ada satu keterdesakan mesti beli sekarang atau bisa ditunda nanti. Lalu apakah mereka decision maker? Pembuat keputusan. Kalau bukan pembuat keputusan, berarti mereka bisa bilang ini nantinya, coba nanti saya akan diskusi dulu dengan atasan saya akan diskusi dulu dengan tim manajemen saya akan diskusi dengan tim direksi saya, baru nanti saya akan kabari. Itu oke, cuman kalau bisa ketemu sama decision maker langsung kan lebih cepat. Ya, berikutnya adalah budget. Nah, ini budgetnya mereka udah punya belum? Jangan-jangan mereka cuma mau aja, mereka tertarik aja dengan produk Anda, dengan mungkin ada kebutuhan, tapi mereka belum siapkan budget, bahkan mereka masih blank berapa budgetnya. Ini Anda harus tahu dulu. Nah, ini calon customer. Lalu kita mesti tahu, customer ini kira-kira apa yang membuat mereka benar-benar desire. Desire itu penting. Jadi desire itu gini, saya mau sesuatu, misalnya saya mau produk A atau saya mau beli sistem A dan sebagainya, tapi ada satu desire, saya harus pengen banget nih. Ada yang membuat mereka sangat terpengen banget karena produk Anda begitu sangat menghemat waktu, atau produk Anda begitu sangat simple, sangat sederhana, sangat benar-benar bisa menyederhanakan segalanya, ya, tidak buat rumit, tidak buat ribet. Nah, itu yang membuat orang pengen banget. Atau yang membuat pengen banget adalah efek FOMO. Artinya orang lain udah pada pakai, Anda sendiri belum pakai, Anda ketinggalan. Nah, jadi ada desire-nya. Atau ada sesuatu yang misalnya di depan, sesuatu yang membuat mereka kalau pakai produk ini, mereka akan merasa itu di depan menjadi satu hal yang eksklusif, pride-nya mereka bagus, nah itu mereka mau beli itu. Jadi mereka yang membuat desire beli, ya bukan hanya produk dan fiturnya, tapi sesuatu yang emotional. Nah, ini apakah sales kita pelajari ini? Nah, ini namanya plan detail. Ini dari sisi customer-nya kita pelajari. Sekarang dari salesnya, presentasinya gimana? Ya, greeting-nya gimana? Waktu menyapanya, apa yang kita akan sampaikan? Lalu kita waktu gali needs, pertanyaannya gimana? Saat waktu gali needs, terus kita berikan solusi gimana? Solusi, cara kita memberikan presentasi solusinya seperti apa? Waktu kita ngomong tentang produk kita begini, gimana cara bawainnya? Apakah pakai cerita storytelling, ataukah pakai before after, atau pakai testimoni? Nah, ini kan macam-macam waktu beli story. Nah, lalu handling objection. Nah, waktu handling objection, customer bilang, ini kalau ini bisa gini nggak, bisa gitu nggak? Nanti saya coba pikirin dulu ya, nanti coba kabarin lagi dan sebagainya. Gimana cara handlingnya? Setelah itu gimana closingnya? Ya, nah ini mesti dipersiapkan dulu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda planning sedetail ini? Ini baru beberapa poin, ada beberapa hal lagi yang harus lebih diperjelas lagi. Ini turunin lagi gimana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak pernah pakai ini, akankah keberhasilan closingnya tinggi? Itu satu. Berarti kenapa omsetnya kita gitu-gitu aja? Bisa jadi Anda cuma fokus kepada planning, not fokus kepada strategiknya seperti apa, dan bahkan Anda tidak detail. Itu nomor satu.
Kenapa omsetnya gitu-gitu aja? Anda tidak tracking customernya. Maksudnya tidak tracking gimana? Jadi kalau Anda punya database, misalnya Anda ada 100 database, ya, ada 100 database yang Anda saat ini punya, ini begini. Anda tracking nggak? Anda follow up-nya gimana? Ya, follow up 1, begini. Follow up 2, begini. Nah, dan sebagainya. Apakah Anda tracking? Jangan sampai semuanya database langsung dikirimkan broadcast message semua, satu pesan untuk 100 orang, terus Anda tunggu mereka respons. Ya jelas-jelas nggak respons lah. Dia harus tahu ini customer nanyanya apa, kebutuhannya gimana, udah sampai di mana, hot apa enggak, dan sebagainya. Baru di follow up 1 gimana, follow up 2 gimana. Nah pertanyaan, apakah Anda punya tracking system seperti ini? Kalau nggak punya tracking system ini, saran saya Anda punya tracking system seperti ini. Anda bisa buat manual dulu dari Excel, ya Anda buat sistemnya, lalu Anda masukin satu-satu ke sini, lalu di sini follow up-nya. Yang follow up siapa? Ya sales leader Anda. Supervisor melihat di compare sama salesnya, ya dipastikan mereka juga mengerjakan follow up-nya, dipastikan ada reminder-nya, ada reporting-nya. Itu mesti ada satu sistem bagaimana si sales ini memfollow up. Tapi kalau Anda yang lebih canggih, tentunya Anda bisa fokus kepada CRM system yang dimana 100 database ini dikelola di follow up 1, follow up 2 dan sebagainya, bahkan bisa pakai otomasi greetings sehingga memudahkan untuk memfollow up. Dan bahkan juga saat ini dengan ChatGPT, Anda bisa dengan tanya dengan prompt yang tepat, mereka akan berikan beberapa ide-ide bagaimana cara memfollow up-nya. Nah, itu adalah bagaimana tracking ke sistemnya. Bagaimana supaya kita memastikan customer-nya benar-benar ter-tracking dengan bagus. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Kenapa omset kita gitu-gitu aja? Karena kita tidak memastikan sales closing sampai deal. Ya. Kita hanya bilang, oke, kamu usahakan yang benar ya, ayo kerja keras ya, ayo kamu kan udah dikasih insentifnya, udah dikasih komisinya, ada rewardnya, ayo kejar, ayo benar-benar. Tidak memastikan sampai deal. Maksudnya memastikan sampai deal gini, kalau Anda sebagai SPV, ya, di sini ada orang sales, gitu ya, ini SPV, Anda pastikan nggak, Anda join call nggak? Atau SPV-nya cuma di kantor aja, ya, terus cuma lihat data aja dari dashboard, dia kunjungan sih, dia ikutin sih, tapi tidak memastikan ini sampai deal. Tidak fokus bagaimana sampai deal. Dia cuma lepasin, oke, saya cuma ikutin ya, mungkin salesnya hari itu 8 jam kunjungan ke prospek atau presentasi ke prospek 8 jam, ditemenin sama supervisor, tapi supervisornya paling-paling cuma nemenin 1 jam. Kamu bisa kan? Pokoknya kamu udah tahu kan? Pokoknya nih, saya udah kasih tahu ya, kamu begini-begini. Oke, saya tinggal ya. Mereka ditinggal tanpa kehadiran Anda, dan Anda tidak memastikan mereka closing the deal. Ya, jadi mereka sendiri nggak tahu bagaimana saya masih closing the deal. Bisa jadi mungkin closing, tapi masih 2 bulan, 3 bulan ke depan. Jadi harusnya bisa closing di bulan itu, bahkan di minggu itu, bahkan di hari itu, dilepas oleh SPV-nya, sehingga dia bisa jalan sendiri. Dan dia pikir, saya udah kasih tahu caranya, udah kasih tahu nih, begini-begini, tapi tetap dia tidak melakukannya. Saya juga nggak tahu, Pak, gimana Pak? Bukannya tidak tahu, Anda tahu, tapi Anda tidak pastikan sampai detail, sampai closing. Ya, bahkan mungkin kalau ditungguin pun sampai closingnya, bisa jadi closingnya mungkin kurang tepat atau kurang dapat mungkin omset yang besar atau dealnya nggak besar, Anda biarin begitu aja. Harusnya setelah itu gimana? Harusnya setelah itu Anda tanya, nih tadi saya sudah tungguin itu sampai saya tungguin sampai deal. Nah, kamu udah bagus caranya, flow-nya udah bagus, tapi tadi closingnya terlalu kecil. Harusnya kamu bisa closingnya lebih besar. Produk yang dijual harusnya yang lebih high margin. Nih, caranya begini-begini. Besok dampingin lagi sampai dipastikan deal. Sampai si sales ini dapat satu confident, oke, berarti gini caranya ya. Oh, cara presentasinya begini. Oh, cara jelasinnya begini. Oh, cara kita dancing atau tai chi objection-nya begini, pakai tai chi ya. Bagaimana cara jawab keberatannya, bagaimana cara jawab pertanyaan-pertanyaan dari customer tuh kita bisa jawab karena dia lebih confident. Dengan demikian dia bisa close deal. Nah, pertanyaan SPV aja juga nggak tahu gimana cara close dealnya. Sekarang kita tempatin SPV yang nggak tahu cara jualan di tandem sama orang sales yang juga nggak tahu jualan, ya jelas pasti nggak akan closing. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ada evaluasi untuk improve the skill of the sales.
Nggak ada evaluasinya. Udah coach, saya udah evaluasi. Iya, evaluasi Anda lakukan seperti apa? Evaluasi itu bahas kasus, bahas case. Case 1 gini, case 2 gini, case 3 gini. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Lalu ini gimana? Cara yang salah apa? Cara salah apa? Cara benar gimana? Ya. Jadi kita mesti pastikan bahwa ini yang benarnya, ini yang salahnya. Nah, dan sales harus tahu, oh salahnya di sini, oh salahnya di situ. Mirip seperti tadi, kalau tadi kita pastikan dia deal, tapi kita evaluasi. Ya, ada beberapa banyak kasus ya di lapangan itu yang beda-beda. Ya, setiap orang sales ketemu dengan berbagai different customer, dengan berbagai tipe orang, dengan berbagai tipe masalah, bisa nggak selesaikan ini di sini? Memang ada kesamaannya, tapi setiap case itu belum tentu cara penanganannya sama. Jadi kita mesti bahas case by case. Gimana kasus ini? Gimana kalau dia udah oke, setuju dengan presentasi kita, tapi waktu kita follow up dia pending, dia mundur, dia belum mau action sekarang, alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Gimana bahasnya? Nah, itu kita bahas. Gimana cara actionnya sampai dapat yang benernya, dapat strateginya, sampai dapat actionnya. Kan kalau Anda bisa dapat actionnya, itu lebih fokus. Jadi pastikan waktu kita bahas ini bukan hanya bahas cuman oke, sini begini, yo menurut saya sih begitu, menurut saya begini, menurut anda, akhirnya nggak ada yang dicatat, nggak dibuat satu strategi yang detail, apalagi dibuat action plan, nggak ada. Jadi ya evaluasi sekedar meeting biasa, ngobrol-ngobrol, bahas ini bahas itu, curhat sana sini, terus nggak dapat solusi, nggak dapat strategi, ya pantesan aja nggak bisa dapat closing dan omsetnya gitu-gitu aja. Yang kelima juga, ini menurut saya sangat penting, yaitu adalah kita biasanya orang-orang sales ataupun kalau kita punya tim sales, mereka ngomong, mereka bisa presentasi, mereka bisa menjelaskan, tapi tanpa skrip. Jadi cuma ngomong doang secara spontan, ya, spontan, tanpa skripnya. Jadi ya ketemu sama customer sih, kasih greeting, ya dia mungkin bisa nanya kebutuhan, tapi tanpa skripnya. Artinya gini, mereka merasa saya udah bisa, udah ngerti, udah tahu. Akhirnya apa? Ngomong tanpa skrip, ya belepotan juga. Waktu di lapangan, di customer tanya ini, tanya itu, nggak bisa jawab. Customer minta data, minta apa segala macam, nggak bisa jawab. Nah, akhirnya adalah gagal. Skrip itu penting kalau menurut saya. Kita buatlah satu skrip, ya. Buat bagaimana? Ya tadi, seperti contoh saya. Di sini apa? Greetingnya gimana? Terus kita bilang di awal ini kita pertanyaan penting apa nih? Jadi di sini pertanyaan penting. Pertanyaan penting apa? Nah, kita mesti tahu. Ada istilah yang saya sebut dengan spin. Ini bukan istilah, sebenarnya strategi. Spin adalah salah satu strategi sales ya, untuk kita memastikan bagaimana kita mengerti singkatan dari situasi mereka seperti apa. Ini contohnya khusus fokus untuk Anda yang di sales B2B ya. Situasinya gimana saat ini? Pak, boleh ceritakan situasi Bapak saat ini gimana? Kondisinya seperti gimana? Situasi. S. P, singkatan dari problem yang dihadapi saat ini. So, Bapak melihat situasi ini, kendala utamanya apa? Kendala yang Bapak hadapi apa? P, problem. I adalah implication dari masalah ini. So, dampaknya gimana Pak dari masalah ini? So, dampaknya untuk perusahaan Bapak gimana masalahnya? Dengan kondisi seperti ini, dampaknya gimana? Dampak terburuknya apa? Dampak I. N. So, berarti kebutuhannya Bapak apa? Itu pakai spin. Kebutuhan Bapak kalau gitu saat ini apa? Jadi pakai spin. Jadi kita mesti tahu pertanyaan-pertanyaan pentingnya apa. Lalu dari situ buat tip presenting solution. Saya mohon maaf kalau tulisan saya sedikit ini ya, karena saya benar-benar semangat. Anda bisa tonton ulang. Tapi di sini presenting solusi, kasih solusinya gimana? Oh Pak, kendalanya begini. Kita Pak, solusinya seperti ini Pak. Kalau Bapak gimana? Menurut Bapak gimana? Ini cocok apa enggak? Jadi waktu kita kasih solusi bukan cuma Pak, solusinya begini-begini, makanya itu Pak, pakai produk kita Pak. Makanya itu Pak, produk kita tuh terbaik begini. Gak cuma jualan, tapi kita bisa memastikan bahwa apakah solusi ini tepat untuk masalahnya dia. Kita pastikan lagi, Pak, ini benar nggak Pak? Sesuai nggak Pak dengan kondisi Bapak? Ini cocok nggak Pak? Nah, kita pastikan lagi. Baru di sini bisa jadi objection. Nah, biasanya orang sales itu di sini paling penting. Bagaimana skripnya? Customer bilang ini, gimana jawabnya? FAQ ya. Kalau Anda tahu FAQ, frequently asked questions ya. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer dan gimana cara jawabnya? FAQ. Ya, zaman saat ini sudah banyak, kita bisa gampang dapetin cara jawabnya, tinggal ketik aja ke ChatGPT, pakai prompt yang tepat. Buatkan saya cara jawab yang singkat, ringkas, cepat,
ya, dan benar-benar simple untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Anda langsung dapetin tuh banyak banget idenya. Jadi zaman sekarang tuh sangat-sangat gampang. Cuman pertanyaan gini, si ChatGPT itu hanya sebagai alat bantu saja untuk memastikan kita bisa jawab dengan tepat. Tapi pertanyaannya adalah sukses bukan tentang what-nya, bukan tentang ide-ide dari ChatGPT, tapi bagaimana kita melakukannya dengan benar. Karena ChatGPT bisa aja banyak kasih ide buat Anda, bisa kasih flow dan sebagainya, tapi bagaimana cara Anda mempresentasikannya itu penting. Itu nomor 5. Nah, ini juga penting nomor 6. Skema atau sistem model bisnis ataupun penawaran atau offernya kurang menarik. Ya, kalau Anda misalnya punya satu coffee shop, ya udah banyak banget coffee shop di mana-mana saat ini udah banyak banget. Ya, semua menyajikan yang sama. Ya, cappuccino, latte, americano, semua menyajikan yang sama. Ya, offer Anda apa? Penawaran yang lebih berbeda apa dibandingkan orang lain? Ya, ada paket-paket yang lebih bagusnya apa? Ya, kalau paketnya semua sama, ya apa yang dijual sama, tidak menarik. Ya, customer bandingkan harga pastinya. Jadi sesuatu yang lebih menariknya apa? Kenapa orang harus datang ke coffee shop saya dibandingkan ke tempat lain? Apakah ada penawaran hari itu lebih berbeda, atau ada menu of the day, atau ada apa sesuatu yang berbeda? Jadi harus ada offer penawaran yang menarik. Nah, biasanya di sini Anda harus lakukan brainstorming dengan tim. Brainstorming dengan tim marketing misalnya gitu ya. Pastikan mereka meresearch kompetitor. Kompetitor A, kompetitor B gitu ya. Mereka meresearch mereka. So, gimana apa yang mereka dilakukan? Apa yang mereka lakukan? Apa yang bagus di tempat A, coffee shop A ini contohnya ya. Apa yang bagus? Kenapa jam-jam itu bagus banget? Banyak banget orang datang ke sana. Offernya apa? Penawarannya gimana? Paketnya gimana? Anda pelajari, oh harganya berapa? Ke B gimana? Nah, dari situ ada brainstorm dengan tim. Oh, oke. Yang A itu bagusnya begini ya, B bagusnya begini ya. Nah, lalu kita perhatikan, kita punya coffee shop, ini contoh coffee shop ya. Itu misalnya kita punya coffee shop ya. Nah, jadi di coffee shop Anda itu apa yang menarik, apa yang bagus, apa yang unggul di sini dibandingkan dengan orang lain. Nah, Anda harus tahu keunggulannya apa. Kalau Anda tahu keunggulannya apa, ya, apa yang spesial, apa yang bagus, apa yang menjadi satu nilai tambah di coffee shop Anda dibanding yang lain, Anda harusnya mendapatkan satu solusi bagaimana cara kita membuat offer. Ya, jadi offer itu, penawaran itu sangat penting. Nah, offer, ya, saran saya atau penawaran itu harusnya di-review secara berkala setiap minggu. Bahkan setiap minggu kita punya penawaran-penawaran menarik, ya, sehingga setiap minggu customer punya satu excitement untuk datang ke toko Anda, untuk datang ke bisnis Anda, untuk datang ke coffee shop Anda kalau kita bicara coffee shop. Jadi satu excitement, sesuatu enjoyable enjoyable experience ya, pengalaman yang sangat asik kalau saya datang ke sana karena ada satu offer yang menarik dan dia senang di sana. Jadi ada satu penawaran yang menarik. Coach ngomongnya memang gampang. Bukan masalah gampang apa susah. Kalau Anda benar-benar omsetnya mau naik, memang Anda harus pikirkan penawaran itu penting. Karena setiap hari customer ditawarin terus. Ya, sama orang lain, sama perusahaan lain, sama kompetitor lain dan sebagainya. Mereka ditawarin terus. Lewat konten, lewat Instagram, lewat TikTok dan sebagainya. Mereka ditawarin terus dengan penawaran yang lebih menarik. Nah, kalau kita tidak update dengan penawaran kita, ya tidak update dengan programnya kita, bagaimana customer memilih produk kita dan bahkan mereka bisa tetap stay di perusahaan kita. Nah, sama juga dengan bisnis model. Maksudnya bisnis model gini, banyak perusahaan yang pengen ngegedein bisnisnya, pengen dapetin omset gede dengan mencari reseller, dengan mencari agen, dengan mencari orang-orang supaya jadi affiliate dan sebagainya. Ya, tapi offernya sama, skemanya sama. Ya, dapatnya sekian, bonusnya sekian, ya komisinya sekian, ya apa yang buat mereka menarik. Jadi kita mesti buat skema yang berbeda, sistem model bisnis yang berbeda, sistem bagaimana cara mereka mendapat komisi yang berbeda, secara lebih besar atau mereka dengan usaha yang sangat kecil, lebih kecil maksudnya dibandingkan dengan kalau mereka pilih dengan perusahaan lain, tapi mereka dapat komisinya lebih besar. Nah, pastinya mereka akan senang untuk bisa stay menjadi bagian dari tim Anda. Jadi sistem bisnis dan model bisnis dan skema insentif commission itu harus lebih menarik dari orang lain. Nah, tentunya gimana caranya? Brainstorm lagi, ya. Dengan orang lain gimana, A, B, dan sebagainya. Pilihlah yang cocok, yang tepat dengan perusahaan Anda. Nah, yang nomor 7 adalah, kenapa omset kita gitu-gitu aja? Karena kita nggak tahu arahnya. Anda seperti berjalan sendiri, Anda seperti tiap hari muter-muter, tapi nggak tahu arahnya kemana. Jadi Anda nggak tahu next action-nya apa.
So, saya mengalami masalah ini, saya mengalami kondisi seperti ini, saya mengalami situasi seperti ini, saya tidak tahu next actionnya gimana, langkah saya ke depan gimana, besok saya mesti ngapain, bahkan hari ini dengan kondisi ini, saya langkah pertamanya gimana, saya tidak tahu the next actionnya. So, kalau minggu ini seperti ini, bulan depan saya seperti apa, minggu ini seperti ini, saya minggu depan gimana, itu saya nggak ngerti next actionnya. Nah, karena apa tidak mengerti next actionnya? Karena kita Superman, atau mungkin Anda Superwoman di bisnis Anda, ya, dan Anda rasa Anda yang paling tahu. Jadi semuanya berdasarkan intuisi sendiri, berdasarkan feeling sendiri, semuanya berdasarkan apa yang kita ngerti. Bisa aja kita mungkin tanya ChatGPT, bisa aja tanya ChatGPT, tapi itu kan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan apa yang kita akan rasakan, kan? Tidak tahu bagaimana yang terjadinya, yang sebetulnya yang harusnya kita lakukan apa, cuma berdasarkan pikiran sendiri, feeling sendiri. Nah, harusnya Anda punya seorang mentor atau mungkin seorang coach yang dia misalnya, Bu, bukan ke situ, ke sana, Pak. Harusnya Bapak ini dulu yang dilakukan, harusnya Bapak itu dulu yang dilakukan. Kenapa? Karena coach melihat lebih besar. Saya pun seperti itu. Saya punya coach yang dimana kalau saya lakukan sendiri, saya cuma segini, tapi coach bilang kamu ke sana. Oh iya, betul juga. Karena saya tidak lihat. Nah, itu justru yang tidak lihat itu adalah bisa jadi adalah next actionnya. Dan actionnya bukan besar, bisa jadi cuma cara pikir kita yang beda. Coach coba bilang gini, Bapak kenapa pikirnya gitu ya? Coba kalau Bapak pikirnya gini, iya benar juga ya. Kenapa Bapak tanyanya begitu? Coba kalau tanyanya begini. Nah, cuma begitu aja. Kita langsung ubah cara pikir, ubah cara pertanyaan yang ditanya ke diri sendiri, ubah action, ubah hasil. Sebetulnya cuma itu. Itu next actionnya. Jadi next actionnya bukan cuma action besar, harus follow up, harus bikin konten besar. Bukan itu, tapi cara berpikir. Bahkan cuma tanya sama diri sendiri. Misalnya salah satu coach kita bilang gini, visinya lu apa? Action yang lu lakukan sesuai visi nggak? Iya benar juga. Nah, di situ aja udah beda. Nah, itu penting. So, jadi kalau Anda rasa ini bermanfaat, Anda bisa, jangan lupa Anda bisa subscribe, karena saya sedang mengejar target ke 500.000 subscribers di YouTube channel saya. Anda juga bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. So, your next action adalah Anda kalau bingung dan sebagainya, Anda bisa ketik di bawah, ya, cek ke tim saya supaya bisa Anda dapat satu konsultasi untuk bisa memastikan Anda di track yang benar. Dan kalau Anda ketik di bawah sistem, saya akan berikan Anda bagaimana sistem sales yang sederhana supaya Anda bisa memastikan Anda punya guidance pada saat Anda mengejar omset yang tadi Anda merasa Anda ketinggalan. So, jangan lupa Anda bisa ketik sistem supaya Anda bisa mendapatkan satu PDF sistem dari saya kalau Anda mau. Ya, di situ saya berikan beberapa caranya dan guidance-nya supaya Anda bisa mendapatkan satu guidance bagaimana cara Anda memastikan sistem sales Anda lebih bagus. Kalau Anda merasa Anda perlu ngobrol, ya, di situ Anda bisa book jadwalnya supaya bisa dapat book sesi untuk konsultasi supaya bisa pastikan omset Anda tahun ini bisa tercapai. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.